Baik. Dan kita ucapkan dulu sebelumnya ya bahwa hari ini tanggal 19 berarti hari kedua pasca hari kemerdekaan, tanggal 17 Agustus 1945, 75 tahun yang lalu negeri kita merdeka. Alhamdulillah, berkat perjuangan para pendahulu kita, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kemerdekaan. Dan disebutkan dalam undang-undang kita, ya, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi alhamdulillah, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan kita, kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita hidup di masa-masa penjajahan dulu, entah bagaimana beratnya kehidupan itu, kita luar biasa kalau kita pelajari tentang bagaimana mereka dahulu. Mungkin kita bisa lihat ya, hari ini masih ada beberapa negeri kaum muslimin yang terjajah. Misalnya di Palestina yang terjajah oleh Israel. Itu juga perlu menjadi renungan bagi kita bahwa ternyata ada yang saudara-saudara kita yang masih terjajah. Kita alhamdulillah, kemerdekaan yang kita rasakan ini bisa berbuah manis buat kita. Kita bisa berkegiatan, kita bisa beraktivitas yang banyak, bisa janjian ketemu di mana dengan teman-teman, bisa kajian seperti saat ini, bisa berkumpul dengan handetolan dengan mudah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa diintimidasi. Betul-betul kita dalam kondisi yang mudah. Ini patut kita syukuri. Tapi ibu-ibu sekalian, kita juga patut mengingat bahwa kemerdekaan itu berbagai macam bentuknya. Dan kemerdekaan yang paling hakiki itu, kemerdekaan yang sejati itu adalah kemerdekaan seorang hamba dari penghambaan terhadap sesamanya makhluk. Itulah kemerdekaan yang sejati. Kalau seorang hamba tidak lagi menjadi hambanya sesama makhluk dan benar-benar hanya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan gubernurnya. Ya, saya lupa ya siapa gubernurnya. Kalau tidak salah Amr bin As. Lalu putranya itu di suatu waktu mengajak seorang pemuda Yahudi lomba pacuan kuda. Iya. Lomba pacuan kuda. Ternyata yang memenangkan pacuan kuda itu adalah pemuda Yahudi tadi. Putra dari sang gubernur marah. Lalu dia mengambil cemeti, dia cambuk orang ini, pemuda ini. Lalu dia katakan, kamu mengalahkan anak gubernur. Ya, kamu kalahkan anak gubernur. Seharusnya kamu gak boleh kalahkan anak gubernur. Ternyata pemuda Yahudi ini tidak terima dan dia membawa kasus itu ke Umar bin Khattab yang waktu itu menjadi pemimpin khalifah atau Amirul Mukminin. Dia datangi Umar bin Khattab, dia laporkan apa yang dilakukan oleh putranya gubernur di Mesir. Ya, dari Mesir dia ke Madinah. Dia laporkan apa yang dilakukan oleh putra gubernur Mesir. Lalu Umar memanggil sang gubernur beserta anaknya. Sesampainya di Medina, ditanyakanlah tentang apa yang dilaporkan oleh sang pemuda Yahudi. Dan ternyata anak gubernur itu membenarkan bahwa dia memang memukul atau mencambuk pemuda Yahudi itu disebabkan karena mengalahkan anak gubernur dalam pacuan kuda. Umar kemudian mengambil cemeti, memberikan kepada pemuda Yahudi,
dan meminta pemuda Yahudi ini balas cambuk anak gubernur. Lalu keluarlah perkataannya Umar yang sangat terkenal itu, yang disebutkan di dalam buku Silsilatut Ta'lim Al-Lugha Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Disebutkanlah di dalam buku tersebut, Umar mengungkapkan ungkapan yang sangat terkenal, mata ista'badtumun nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Mata ista'badtumun nas, sejak kapan kamu boleh memperhamba manusia? Sejak kapan kamu boleh memperhamba manusia? Wa qad waladathum ummahatuhum ahrara, sedangkan orang tuanya, ibunya melahirkan dia dalam kondisi ahrara, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini dia. Inilah kemerdekaan yang hakiki, yang sejati itu. Kemerdekaan dari penghambaan sesama makhluk, sehingga hanya benar-benar menjadi hamba Allah yang sejati saja. Tidak lagi menghamba kepada makhluk. Karena di antara manusia ada yang menghambakan dirinya kepada makhluk. Menghambakan dirinya kepada jin misalnya. Ada ya di antara manusia itu menjadi hambanya, memperhamba dirinya kepada makhluk, kepada jin. Makanya jin mendapatkan tempat istimewa sekali. Misalnya di Indonesia ini jin, Masya Allah, dapat tempat sangat istimewa, luar biasa. Diberikan tempat yang luar biasa istimewanya. Apa-apa jadi pertimbangan. Mau bangun rumah, dibuat sesembahan atau persembahan untuk jin. Dipotongkan kambing, dipotongkan kerbau, dipotongkan ayam, dipotongkan. Luar biasa. Apalagi kalau bangunan-bangunan besar. Ya. Saya berjumpa dengan Prof. Ahmad Munir. Beliaulah yang merancang bendungan besar, bendungan bilik-bilik, bendungan paling besar ya di Makassar sana, terletak di daerah Goa. Itu kalau bendungan ini lepas, itu daerah Makassar Goa itu bisa tenggelam tuh. Dia yang merancang setelah dia pulang dari Belgia. Prof. Ahmad Munir. Saya ngobrol sama beliau, beliau bilang perencanaan bangunan ini, itu bilik-bilik itu istilahnya perhitungan kerusakannya itu nanti sekitar 20 tahun. Ternyata baru 3 tahun setelah dibuat sudah ada longsor. Tidak masuk dalam perhitungannya. Dia bilang apa? Ini anunya dia, bahwa itu karena dia sebut namanya Ibu Megawati, memotongkan 2 kerbau di bendungan itu. Iya. 2 kerbau dia potongkan, dia tanam di situ. Ini luar biasa. Tidak masuk dalam perhitungannya dia. Makanya dia menulis buku kode etik insinyur gitu ya, yang ahli-ahli seperti itu, di antaranya tidak memasukkan unsur-unsur mistis dalam karya-karya mereka, dalam kerja-kerja mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa. Di Indonesia ini apa-apa, jembatan dipotongkan kerbau. Bahkan kata beliau, dahulu kala itu manusia. Ini Prof. Ahmad Munir bilang. Dahulu dalam ini kan insinyur kan, apa nih? Iya kayak begitu, apa dia itu ya? Yang membuat kayak gitu ya, jembatan ada kayak gitu. Dia anunya itu dari sisi keahliannya lah. Iya, apa sih namanya dia itu, kayak teknik insinyurnya dia. Dia ambil di Belgia. Sejak dia pulang beberapa yang besar-besar itu dia yang garap. Ini Prof. Ahmad Munir. Itulah saya ajar dia bahasa Arab. Kemudian dia masuk menjadi mahasiswa di kampus saya di Istiba. Jadi sudah profesor, jadi mahasiswa lagi. Iya, punya semangat belajar yang tinggi, Masya Allah. Saya ngobrol itu di Bogor.
ketika sama-sama ikut daurah, ambil sanad kitab. Iya. Jadi dia jadi peserta, saya juga jadi peserta. Saya bilang, Masya Allah, ini sudah memutih semua rambutnya. Profesor itu masih punya semangat luar biasa. Dia ngobrol tentang itu. Di Indonesia ini luar biasa, betul-betul jin itu begitu diberikan tempat. Memang fakta apa-apa selalu jin itu diberikan tempat. Ini namanya benda merdeka kita ini. Kita dipenghamba oleh jin. Jin. Padahal orang-orang soleh terdahulu, para sahabat Nabi SAW, bahkan nabi-nabi, itu tidak memberikan tempat apa-apa kepada jin. Nabi Ibrahim melempar jin dengan batu. Setan dilempar dengan batu. Nabi mencekik setan, lalu mengikatnya di tiang masjid. Ya. Para sahabat Nabi bertemu dengan setan, dipukul oleh sahabat. Umar, setan yang lari. Tapi kita takut-takuti anak kita dengan setan. Kita buatkan kalau perlu film, sehingga kita menyengaja membuat orang takut pada setan. Ya. Kita menyengaja membuat orang takut pada setan. Padahal memang setan itu punya misi menakut-nakuti orang. Iya, memang misinya dia mau membuat takut-takut. Lalu kita berikan dia kesempatan itu, sesuatu yang tidak boleh. Akhirnya jadilah anak kita mau ke toilet aja takut. Harusnya dia diajari kalau ketemu setan pukul, lempar. Bacakan la ilaha illallah, bacakan ayat kursi. Allah katakan inna kaidasy syaitan kana dha'ifa. Syaitan itu lemah, sangat lemah. Dia ada depan kita sekalipun tidak ada yang bisa apa-apa dia. Dia mau berwujud apapun, dia berwujud kucing, lempar kucingnya. Berwujud apapun. Bahkan dia menampakkan wajah dengan besar, pukul dia. Begitulah para ulama dahulu mengajari kita, mencontohkan secara langsung. Begitu Nabi mengajari kita. Kalau ada syaitan menampakkan dirinya menakuti kita, pukul. Iya. Pukul, ya bisa tampar, pukul, tinju. Iya. Iya. Misalnya dia tiba-tiba ada yang menampakkan pakaian putih terbang, datangi dia, pukul. Bismillah, Allahu Akbar, pukul. Bukan dilihatin sih, nampak sih enggak, tapi jangan sampai lah ya. Ya. Memang orangnya pada kondisi tertentu kadang suka merasa kalau pas takut sekali. Ya. Itu kalau datang itu efek di mana kita selalu dinampakkan pada kita hal-hal yang menakutkan sehingga kita takut. Film horor, film ini. Iya, ada yang bertanya ke saya di FB, dia bilang, "Ustaz, saya mimpi didatangi oleh binatang." Lah memang begitu, Nabi kan sudah katakan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa mimpi itu ada 3. Yang pertama adalah gangguan syaitan. Yang kedua adalah perkataan sebelum tidur yang terbawa kepada. Yang ketiga adalah petunjuk dari Allah. Jadi syaitan bisa mengganggu orang dalam mimpi. Saking pengennya dia nakut-nakuti kita itu, dia masuk dalam mimpi. Tapi kalau kita mimpi buruk, Nabi bilang apa? Kita boleh ceritakan apa enggak? Kalau kita mimpi buruk, jangan. Kenapa jangan diceritakan? Agar orang tuh nggak takut dengan syaitan. Ini malah kita bikinkan film untuk sengaja nakut-nakuti orang. Iya. Dibikinkan film untuk sengaja. Nabi mimpi saja dia datangi kita, takut-takuti kita dalam mimpi, kita jangan ceritain ke orang. Supaya orang nggak takut sama syaitan. Nggak takut orang sama syaitan. Kita malah bikinkan film supaya orang takut. Semakin seram, semakin menakutkan, dibuat sebagaimana semenakut mungkin. Jadi kita sengaja menakutkan diri kita dan menakutkan orang lain dari syaitan. Ini penghamba kita sama syaitan. Apa-apa kita takut, mau lewat pohon aja kita klakson, tetet. Bah misi mbah, ya. Subhanallah, ya. Terbawa terus kayak gitu. Hah? Terbawa.
Karena kita dikondisikan untuk itu yang seharusnya enggak. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa banget. Enggak jembatan biasanya kalau cerita lewat jembatan pohon besar, apalagi ada pohon besar. Iya, karena kita selalu ditakutkan dengan itu, pohon besar enggak ada masalah, pohon besar. Tapi ada di situ ularnya. Kalau ular ya takut enggak apa-apa, karena itu nyata. Ya. Tapi kalau syaitan, Allah sudah katakan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya syaitan itu lemah. Kok bisa yang lemah kita takut? Karena kita ditakut-takuti. Ditakut-takuti dan ada dari kalangan manusia menjadi agen-agennya syaitan. Karena dia mau. Memang syaitan itu kan dia membisikkan di dalam dada. Itulah perlawanan kita pada syaitan. Karena syaitan memang membisik-bisikkan di dalam dada. Makanya kalau dia datang dalam wujud manusia, kita lawan. Kalau dia datang dalam wujud apapun, kita lawan syaitan. Bukan kita takut. Kita takut membuat dia menjadi kuat. Kita takut membuat dia menjadi kuat, padahal asalnya dia lemah. Siapa yang bilang lemah? Allah yang bilang dia lemah di dalam Al-Quran. Manusia itu makhluk Allah paling sempurna.